Selamat pagi Bu Bapak Saudara yang terkasih. Kita bersama-sama kembali hari ini beribadah di rumah kita masing-masing. Dan marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini kami beroleh kesehatan dan keselamatan, dan kami boleh melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dicerahkan dan kami boleh memahami, juga melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara dan anak-anak yang terkasih, dasar permenungan kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11, tapi saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu dan anak-anak bisa membaca lanjutannya di rumah masing-masing. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saya harap kabar kita semua di rumah baik-baik saja, sehat-sehat saja, walaupun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, apakah ada manusia yang selama ini hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan? Saya kira tidak. Bahkan seorang nabi pun selama hidupnya, entah itu sengaja tidak, pernah melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Apalagi kita yang sebagai manusia biasa gitu, memang kenyataannya manusia memang tempatnya salah, dan manusia memang tidak jauh dari yang namanya kesalahan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun ia seorang manusia yang baik, tapi hal ini jangan kemudian dijadikan sebagai pembenaran untuk kita hidup selalu dalam kesalahan. Nah, hal ini senada dengan pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma. Rasul Paulus di ayat yang kita baca tadi mengharapkan bahwa jemaat untuk tidak terus-menerus selalu hidup dalam dosa dengan alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Di ayat yang kedua kita lihat di situ, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, dosa di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani hamartia yang bisa diartikan dengan pelanggaran dan juga perbuatan salah. Nah, pelanggaran dan perbuatan salah ini kaitannya adalah dengan ketidaktaatan atau ketidaksesuaian hidup manusia dengan kehendak dan firman Allah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya perikop ini dituliskan karena ada kesalahmengertian jemaat dalam menafsirkan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di perikop sebelumnya, yaitu di Roma 5 ayat 20. Jemaat ketika itu memaknai bahwa semakin banyak berbuat dosa, maka semakin berlimpah-limpah kasih karunia Allah yang mereka terima. Padahal yang dimaksudkan Rasul Paulus tidak demikian, Bapak Ibu. Dalam Roma 5 ayat 20, Paulus sebenarnya ingin menyampaikan bahwa manusia itu hidup dalam kuasa dosa, dan manusia itu seringkali gagal untuk lepas dari belenggu dan kuasa dosa, meskipun sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah kemudian
pada hakikatnya manusia membutuhkan kasih karunia dari Allah. Nah, di dalam karya penebusan Kristus itu kasih karunia Allah itu dinyatakan untuk mendamaikan manusia dengan Allah dalam penebusan dan pengampunan dosa manusia. Nah, karena itu kemudian di mana manusia hidup dalam dosa, disitulah Allah menyatakan anugerah keselamatan bagi manusia. Dan pesannya adalah oleh karena manusia sudah mendapatkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, maka hendaknya hidup manusia itu tidak lagi berkubang dalam dosa gitu. Tapi semestinya manusia itu kemudian hidup dalam Kristus dengan mengupayakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Nah, inilah yang kemudian ingin ditekankan saudara-saudara di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita juga diingatkan bahwa sebagai manusia kita wajib untuk berusaha menjadi manusia yang baik dan berusaha menghindari kesalahan demi kesalahan atau keburukan demi keburukan. Jadi manusia yang baik itu bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang bisa menyadari setiap kesalahan yang dilakukannya, kemudian secara sadar mau mengubah diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan komitmen tekad yang seharusnya dimiliki. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus yang seperti tadi dikatakan, kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, begitu pula untuk teman-teman remaja, untuk anak-anak sekolah minggu, kita diingatkan saat ini kalau kita berbuat salah, kita kemudian harus meminta maaf dan kemudian berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Jangan karena kesalahan kita dimaafkan kemudian kita seenak hati kita untuk mengulangi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Artinya kalau begitu kita tidak benar-benar mengakui kesalahan kita dan kita tidak bersyukur karena sudah dimaafkan dan sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena kita tahu anak-anak Tuhan itu selalu hidup untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, marilah saat ini kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dengan kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Dan melalui baptisan yang sudah kita terima, kita dikuduskan, sehingga sudah semestinya juga kita berusaha hidup kudus seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama mengenang, kita bersama-sama merayakan sekaligus mensyukuri kasih karunia Allah melalui karya penebusan Kristus dalam sakramen perjamuan. Kiranya kita dimampukan untuk senantiasa rendah hati, mengakui segala salah dan keburukan dan dosa kita, sembari kita terus berusaha memperbaiki diri. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, seperti yang telah diwartakan sebelumnya, bahwa saat ini kita melaksanakan sakramen perjamuan di keluarga kita masing-masing, karena kita masih di dalam masa pandemi. Saat ini kita bersama-sama merayakan sakramen perjamuan, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. Yang pertama, sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Yang kedua, makanan dan minuman mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Dan yang ketiga, melalui sakramen perjamuan, hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, dan berusaha membaharui hidupnya, serta senantiasa bersyukur.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di bumi dan di dalam surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, melalui makanan dan minuman yang melambangkan tubuh dan darah Yesus ini, kita mengingat dan percaya bahwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia. Sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikian pula makanan dan minuman ini menyegarkan jiwa kita. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, makanan yang telah kita sediakan secara khusus di rumah kita masing-masing ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan ambillah. Ibu dan Saudara dan anak-anak yang terkasih, makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan bagi keselamatan dunia. Amin. Minuman yang telah kita sediakan secara khusus di rumah kita masing-masing ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan ambillah. Marilah kita minum dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.